Halo Sobat Batik, kami dari Panitia Lomba Jurnalistik. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan teknis Lomba Videografi Jurnalistik tahun 2025. Nah, adapun tema Lomba Videografi Jurnalistik pada tahun 2025 yaitu menyalakan narasi yang terpinggirkan, jurnalisme visual sebagai representasi realitas. Jadi, peserta didorong untuk menjadi jurnalis visual yang peka terhadap detail, mau mendengar langsung suara-suara yang kerap terabaikan, dan mampu meramu kisah menjadi sajian visual yang menarik sekaligus bermakna. Nah, adapun tampilan kegiatan Lomba Videografi Jurnalistik. Yang pertama, pendaftaran akan dibuka dari tanggal 30 Juli sampai dengan 23 Agustus tahun 2025. Yang kedua, technical meeting akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus tahun 2025. Yang ketiga, pengumpulan karya akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus sampai dengan 28 Agustus tahun 2025. Yang keempat, penjurian akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus sampai dengan 3 September tahun 2025. Yang kelima, pengumuman 10 besar akan dilaksanakan pada tanggal 5 September tahun 2025. Yang keenam, pencarian juara favorit akan dilaksanakan pada tanggal 5 September sampai dengan 12 September tahun 2025. Dan pengumuman juara akan dilaksanakan pada tanggal 14 September tahun 2025. Nah, adapun ketentuan peserta, yang pertama, peserta merupakan mahasiswa atau mahasiswa aktif dari perguruan tinggi se-Indonesia. Yang kedua, peserta merupakan mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan melampirkan kartu tanda mahasiswa atau surat keterangan mahasiswa aktif pada saat konfirmasi pendaftaran. Yang ketiga, peserta merupakan individu atau tim dengan maksimal 3 orang per tim. Keempat, peserta hanya diperbolehkan mengirimkan satu karya terbaiknya. Yang kelima, peserta wajib mengikuti seluruh alur pendaftaran yang telah disiapkan oleh panitia. Dan yang terakhir, peserta wajib mengikuti Instagram @batik_pnb dan @redaksi mandiri. Nah, bagaimana sih cara mendaftar Lomba Videografi Jurnalistik Batik tahun 2025? Nah, berikut merupakan alur pendaftaran Lomba Videografi Jurnalistik tahun 2025. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk mengikuti alur pendaftaran yang telah ditetapkan melalui website yang telah tertera, lalu klik tombol daftar di sini. Yang kedua, klik tombol daftar sekarang, lalu pilih cabang lomba yang diikuti, dan masukkan nama serta nomor telepon. Ketiga, setelah mengisi form, tekan tombol simpan data, dan lanjutkan tahap kedua. Keempat, setelah mengisi semua data, klik tombol submit. Kelima, jika pendaftaran melalui website sudah berhasil, peserta melakukan pembayaran pendaftaran sebesar 60.000 per tim dengan cara mentransfer ke rekening Bank Jago dengan nomor rekening yang sudah tertera atas nama Komangdian Sasmita Dewi. Keenam, setelah melakukan pembayaran, klik tombol hijau konfirmasi sekarang atau login kembali. Peserta diwajibkan melakukan konfirmasi pembayaran melalui website yang sudah tertera dengan masukkan email dan nomor pendaftaran yang sudah didapatkan sebelumnya, lalu tekan gabung. Ketujuh, klik untuk konfirmasi pembayaran, pilih file dan masukkan bukti transfer. Kedelapan, setelah mengunggah bukti pembayaran, mohon menunggu verifikasi dari panitia. Kesembilan, jika sudah diverifikasi oleh panitia, maka akan muncul opsi cetak bukti registrasi. Kesepuluh, simpan bukti registrasi untuk melakukan konfirmasi kembali ke narahubung masing-masing lomba, lalu tekan tombol cetak. Kesebelas, peserta diwajibkan melakukan konfirmasi kepada narahubung 1, scan kartu tanda mahasiswa, KTM atau surat keterangan mahasiswa aktif, serta bukti registrasi pendaftaran dalam satu file dengan format nomor registrasi, _cabang lomba, _nama peserta, dan konfirmasi dilakukan hanya satu orang saja sebagai perwakilan tim. Dan yang terakhir, peserta dapat menghubungi narahubung 1 apabila memiliki kendala dalam melakukan pendaftaran.
Nah, adapun pelaksanaan lomba videografi jurnalistik, yang pertama tahap penyisihan. Pada tahap ini, peserta yang telah mendaftar dan mengirimkan karyanya akan dipilih 10 peserta sebagai finalis. Yang kedua, penentuan 3 besar. Juara 1, 2, dan 3 ditentukan berdasarkan jumlah perolehan poin yang didapatkan masing-masing peserta lomba dari hasil penjurian. Yang ketiga, penentuan juara favorit. Juara favorit diperoleh berdasarkan jumlah like pada video peserta yang diunggah di official account Instagram Batik @batik_pnb. Dan yang terakhir, keputusan Dewan Juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu secara gugat. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada teknis pengumpulan karya. Yang pertama, karya yang diikutsertakan dalam lomba ini bersifat orisinalitas, merupakan ide kreatif asli dari peserta, belum pernah diikutsertakan dalam lomba lain, dan tidak melanggar hak cipta. Dibuktikan dengan surat keterangan orisinalitas karya yang dapat diunduh melalui link yang sudah tertera. Yang kedua, wajib mencantumkan logo lomba jurnalistik Batik tahun 2025 dalam videografi jurnalistik. Logo dapat diunduh melalui link yang sudah tertera. Ketiga, bentuk karya adalah videografi jurnalistik, reportase, atau berita future dan diberikan deskripsi singkat mengenai judul video. Yang keempat, file karya yang wajib peserta kirimkan yakni: yang pertama, video berdurasi minimal 3-5 menit. Yang kedua, video trailer berdurasi 1 menit. Yang kelima, video dibuat dengan format landscape dan minimal beresolusi 720 pixel. Yang keenam, peserta diperkenankan untuk membuat video sekreatif mungkin hasil karya sendiri. Belum pernah dipublikasikan di media massa atau sosial media dan belum pernah menang dalam perlombaan manapun. Yang ketujuh, peserta diimbau untuk memperhatikan kejelasan audio pada video yang dikirimkan. Yang kedelapan, dilarang mengunggah karya yang mempromosikan orang atau organisasi yang berhubungan dengan politik, serta tidak mengandung unsur kekerasan, pornografi, dan penghinaan ataupun pelecehan terhadap SARA. Yang kesembilan, pengumpulan karya dapat dilakukan dari tanggal 24 Agustus sampai dengan 28 Agustus tahun 2025 pukul 23.59 WITA. Dan peserta harap mengkonfirmasi ke narahubung 1 yang bersangkutan disertakan dengan bukti screenshot setelah pengumpulan karya. Peserta yang terlambat pengumpulan karya akan dianggap tidak mengumpulkan karya dan akan didiskualifikasi. Yang ke-10, video peserta wajib disimpan di Google Drive pribadi dalam 2 folder terpisah yang diberi nama trailer video dan full video. Folder tersebut dinamai dengan format nomor registrasi, _nama peserta, _asal instansi, _trailer, dan nomor registrasi, _nama peserta, _asal instansi, _full. Link Google Drive kemudian dikirimkan melalui Google Form yang telah disediakan oleh panitia pada tautan berikut ini. Yang ke-11, karya video diterima panitia paling lambat pada tanggal 28 Agustus tahun 2025 pada pukul 23.59 WITA. Yang ke-12, penjurian karya akan dilakukan pada tanggal 30 Agustus sampai dengan 3 September tahun 2025. Yang ke-13, 10 besar karya video terbaik akan diunggah ke media sosial Instagram Batik tahun 2025 @batik_pnb pada tanggal 5 September tahun 2025 untuk mencari juara favorit. 14. Apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan, karya peserta dianggap tidak sah dan tidak dapat mengikuti proses perlombaan berikutnya. Yang terakhir, karya yang telah dikirimkan tidak dapat diubah atau diganti dengan alasan apapun. Selanjutnya itu adalah tata tertib lomba videografi jurnalistik. Yang pertama, peserta wajib melakukan registrasi sebelum mengikuti perlombaan. Yang kedua, technical meeting akan dilakukan melalui video yang akan dibuat oleh panitia. Link video technical meeting akan diinformasikan sesuai dengan jadwal.
Peserta dipersilakan bertanya melalui chat grup selama rentang waktu yang telah ditentukan. Pertanyaan akan dijawab setelah rentang waktu bertanya berakhir. Yang ketiga, peserta diwajibkan mengikuti technical meeting. Apabila tidak, dianggap menyetujui semua tata tertib dan peraturan yang telah ditetapkan. Yang keempat, seluruh mekanisme lomba dilaksanakan secara online. Kelima, calon peserta yang tidak melakukan pembayaran dan konfirmasi sesuai yang telah diatur otomatis tidak terdaftar sebagai peserta batik tahun 2025. Yang keenam, peserta yang mengundurkan diri setelah melakukan pembayaran tidak dapat meminta pengembalian biaya pendaftaran. Yang ketujuh, jika ada peserta yang melanggar salah satu peraturan di atas, maka panitia berhak mengambil tindakan berupa peringatan atau diskualifikasi. Kedelapan, seluruh peraturan tata tertib dari panitia tidak dapat diganggu secara gugat. Yang kesembilan, panitia berkuasa penuh untuk mengubah tata tertib dan peraturan jika diperlukan. Nah, adapun kriteria penilaian lomba videografi jurnalistik, yang pertama yaitu ada deskripsi dan tema. Deskripsi dan tema yang dimaksud yaitu apakah peserta sudah membuat videografi jurnalistik sesuai dengan tema yang telah diberikan. Deskripsi dan tema sendiri memiliki bobot sebesar 30%. Yang kedua, yaitu ada sasaran. Sasaran yang dimaksud yaitu berita yang disampaikan harus sesuai dengan news value seperti aktualitas, kedekatan, keternalan, dampak, dan human interest. Sasaran sendiri memiliki bobot sebesar 20%. Yang ketiga, yaitu ada aktual. Aktual yang dimaksud yaitu videografi jurnalistik berisikan cover both side. Nah, cover both side sendiri yaitu proses peliputan suatu berita atau informasi yang melibatkan dua sudut pandang yang berbeda atau berlawanan. Aktual sendiri memiliki bobot sebesar 20%. Yang keempat, yaitu ada teknis. Teknis yang dimaksud adalah kemampuan peserta membungkus cerita dalam video dengan memanfaatkan teknik videografi yang sesuai seperti angle, komposisi gambar, pencahayaan, kestabilan kamera, serta kejelasan audio. Teknis sendiri memiliki bobot sebesar 15%. Dan yang terakhir yaitu ada estetika. Estetika yang dimaksud yaitu menggunakan teknik beauty shoot seperti pemanfaatan lensa dengan menggunakan manual fokus, shadow cinematography, atau yang lainnya. Nah, tujuannya yaitu untuk menambah kesan estetika pada videografi jurnalistik. Nah, adapun penghargaan pemenang lomba videografi jurnalistik, yang pertama, juara 1 akan mendapatkan e-sertifikat dan uang tunai. Juara 2 akan mendapatkan e-sertifikat dan uang tunai. Juara 3 akan mendapatkan e-sertifikat dan uang tunai. Juara favorit akan mendapatkan e-sertifikat. Dan seluruh peserta akan mendapatkan e-sertifikat dengan predikat peserta. Nah, yang terakhir yaitu ada layanan informasi. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, dapat menghubungi narahubung 1 atas nama Eka dengan nomor telepon yang sudah tertera. Yang kedua, narahubung 2 atas nama Jessica dengan nomor telepon yang sudah tertera. Yang ketiga, email batik.pnb@gmail.com. Yang keempat, Instagram batik dengan username @batik_pnb. Dan yang terakhir, yaitu ada Instagram unit kegiatan mahasiswa jurnalistik dengan username @redaksi_mandiri. Baik, gitulah tadi pemaparan materi mengenai lomba videografi jurnalistik batik tahun 2025. Rekan-rekan dipersilakan untuk men-scan barcode yang telah tertera pada PowerPoint untuk melihat lebih lanjut mengenai guidebook lomba videografi jurnalistik batik tahun 2025. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.